Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PPKN untuk kelas 7, yaitu kita telah memasuki bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, keberkahan ilmu, dan kebermanfaatan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kita nanti akan absen terlebih dahulu ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Di kelas 7C jumlahnya 32 orang, apakah ada yang tidak berangkat atau izin? Oke, masuk semua, alhamdulillah. Untuk kali ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mencuci tangan, karena memang virus COVID-19 sedang naik. Pembelajaran kali ini memang setiap minggu kita berangkat 2 kali karena untuk menekan angka COVID-19. Oke, langsung saja kita memasuki di bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di bab 3 ini nanti akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama yaitu membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara 1945 bagi negara Indonesia. Yang ketiga yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, jadi sebelum kita memasuki tentang perumusan dan pengesahan, hari ini kita akan membahas bab tersebut ya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui tentang apa sih itu arti konstitusi, karena Undang-Undang 1945 itu merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang 1945 itu dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pemerintahan negara. Jadi, apa itu arti konstitusi? Oke, arti konstitusi adalah dalam bahasa Latin itu dalam kata constitutio. Jadi memiliki arti hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti halnya Undang-Undang Dasar tadi yang dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Konstitusi sendiri dibagi menjadi 2. Sebentar ya. Konstitusi dibagi menjadi 2. Ada yang tahu apa saja itu macam konstitusi? Iya, baik, silakan. Iya, benar sekali. Jadi ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang konstitusi tertulis. Jadi konstitusi tertulis adalah peraturan yang ditulis dalam sebuah naskah perundang-undangan suatu negara. Jadi ada bentuk draftnya nyata, bisa dipegang, bisa diraba. Contoh dari konstitusi tertulis ini adalah undang-undang di Indonesia, yaitu UUD 1945. Jadi setiap negara, hampir setiap negara mempunyai undang-undang tertulis yang dijadikan sebagai pedoman. Untuk konstitusi yang tidak tertulis,
adalah peraturan yang ada tetapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijadikan sebagai praktik penyelenggaraan negara. Jadi konstitusi tidak tertulis adalah aturan-aturan yang memang ada di negara tersebut tetapi tidak ditulis dalam sebuah naskah, seperti halnya Undang-Undang Dasar ini tadi. Oke, fungsi dari undang-undang di negara demokrasi yaitu seperti Indonesia, Undang-Undang 1945, yaitu sebagai pembatas kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak warga negara akan terjamin dan terlindungi. Jika tidak adanya konstitusi di sebuah negara, maka pemerintahan di negara tersebut akan bertindak sewenang-wenang. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tidak akan terpelihara dengan baik dan pemerintah akan menjadi superpower atau adikuasa. Setelah kita mengetahui apa arti tentang konstitusi, kita akan masuk ke dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Jadi, perumusan Undang-Undang Dasar ini pertamanya itu adalah adanya pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini terlaksana pada tanggal 29 April 1945 secara resmi dilantik oleh Jepang dengan keanggotaan 26 orang dari Indonesia dan 7 orang itu adalah perwakilan dari negara Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya ada Ichiba Masayoshio sebagai perwakilan dari Jepang dan RP Suroso itu adalah sebagai perwakilan dari Indonesia. Sidang BPUPKI yang pertama berisi tentang usulan negara Indonesia, usulan dasar negara yang kita sebut sekarang ini adalah Pancasila, yaitu yang berisi tentang sila-sila dasar bagi negara Indonesia yang berisi 5 sila tersebut. Sidang BPUPKI ada 2 yang tadi sudah dikatakan. Sidang pertama itu terselenggara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua yaitu pada 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang pertama ini itu ada usulan-usulan dari 3 tokoh negara. Yang pertama yaitu usulan dari Muhammad Yamin. Yang kedua dari Supomo dan ketiga dari Insinyur Soekarno. Setelah kita mengetahui tokoh-tokoh perumus usulan dasar negara Indonesia, maka siswa diminta untuk menganalisis. Akan diminta menganalisis apa saja yang menjadi usulan dari ketiga tokoh tersebut. Jadi nanti bisa berkelompok, mungkin satu bangku ya, itu bisa menganalisis tentang rumusan apa yang dikemukakan oleh 3 tokoh tersebut, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Diberi waktu 10 menit ya, nanti bisa dipaparkan ke depan kelas. Oke, silakan, nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Bisa memaparkan hasil dari diskusi tentang rumusan yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Iya, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Yamin tadi itu mengusulkan rumusannya tentang dasar
Dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan. Yang pertama isinya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Terus upomo yaitu mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah serta keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu usulan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana usulan ini diberi nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno, yang berarti 5 sila dasar negara. Yang pertama, usulannya berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat demokrasi. Selanjutnya kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah rapat BPUPKI yang pertama, tokoh-tokoh perumus dasar negara selanjutnya membentuk suatu kelompok kecil yang diberi nama kelompok 9 atau panitia 9, di mana panitia 9 ini untuk memastikan keputusan gagasan yang sebelumnya yang telah dipaparkan pada sidang BPUPKI pertama. Jadi ketua dari panitia 9 ini adalah Insinyur Soekarno. Untuk anggota dari panitia 9, yang pertama tadi adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua ada Muhammad Hatta sebagai wakil, dan anggotanya ada 7, yaitu Raden Ahmad Subarjo, selanjutnya ada Muhammad Yamin, terus Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno Cokro Suroso, Haji Abu Salim, dan Aam Maramis. Jadi di sini panitia 9 itu menghasilkan sebuah rumusan yang dinamakan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini nanti adalah sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun belum sempurna karena pada rumusan Piagam Jakarta itu terdapat 5 sila, di mana sila tersebut itu tidak sama seperti Pancasila pada sekarang ini. Jadi Pancasila yang ada di Piagam Jakarta, sila pertama yaitu menjalankan kewajiban syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua sama, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila pertama mendapatkan kritik dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang mayoritas memiliki agama Kristen, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Indonesia yang pada saat itu memang pluralisme, ya, ada perbedaan budaya, adat, dan sebagainya. Jadi untuk sila pertama tersebut, untuk ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian disepakati diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini nanti lebih bisa menyeluruh bagi seluruh warga Indonesia, diwajibkan percaya akan adanya Tuhan dan diberikan kebebasan haknya untuk memilih kepercayaan sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang 1945. Setelah perumusan tersebut, kita masuk ke dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengesahan Undang-Undang Dasar ini, BPUPKI itu sudah dibubarkan oleh Indonesia, digantikan dengan PPKI yang dibentuk pada tanggal
18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI menghasilkan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam pengesahan ini, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan tentang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar dalam naskah Piagam Jakarta tadi dan rancangan batang tubuh Undang-Undang hasil sidang kedua dari PPKI yang hasilnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Bukan lagi menjadi mukadimah, tapi gantinya yaitu pembukaan. Karena pada Piagam Jakarta tadi kata pembukaan itu tidak ada, tetapi adanya adalah mukadimah. Selanjutnya yang sila pertama, yaitu tadi sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada perubahan pasal 6 Undang-Undang yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Karena di sini rakyat Indonesia bukan hanya memiliki agama Islam, tetapi menganut agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Keputusan selanjutnya yaitu ada pada pasal 28 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang 1945 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini diganti sesuai dengan keputusan yang pertama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diganti ketuhanan yang Maha Esa? Karena negara Indonesia adalah negara yang plural. Jadi dasar negara itu tidak melulu untuk kepentingan individu, tetapi untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Sejatinya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam negara Indonesia jauh sebelum negara Indonesia itu merdeka. Sudah ada nilai-nilai seperti nilai toleransi, nilai persatuan yang ada di zaman kerajaan, dan nilai kerakyatan yang ada di zaman kerajaan itu sendiri untuk selalu memuliakan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat sebagai tujuan dari suatu negara atau suatu daerah tersebut. Mengapa nilai-nilai tersebut bisa dijadikan menjadi Pancasila atau menjadi 5 sila tersebut? Karena nilai-nilai luhur yang ada di negara Indonesia tersebut tadinya dimurnikan dan dikristalisasi menjadi 5 sila yang singkat untuk dilayakkan menjadi dasar negara, di mana dasar negara adalah dasar-dasar yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tersebut, yaitu negara yang plural dengan beraneka ragam suku, budaya, adat, dan bahasa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang perumusan dan pengesahan Pancasila? Iya, silahkan bertanya. Iya, nilai Pancasila itu memang ada ya dari sejak dulu. Tadi seperti yang telah saya contohkan, ada nilai persatuan, di mana nilai persatuan tersebut telah digaungkan oleh Gajah Mada pada Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada tidak mau memakan buah pala sebelum mempersatukan wilayah Nusantara. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Iya, oke, kalau sudah jelas, maka untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nanti siswa
siswa semuanya ditugaskan untuk mencari dulu arti penting Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia itu apa saja. Setelah itu, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita simpulkan arti penting apa bagi bangsa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar itu tadi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya, kita telah membahas tentang pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tadi Undang-Undang Dasar atau Dasar Negara telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Pembukaan, yang dimana di sila pertama sekarang diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.